Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa binastain ala muhammadin wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya rasulullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah la nikmatul islam wal iman wa kafa bima minna. Sob, ini ada yang nanya dari owner B ya, Pak Ridwan di SKD 47. Pak Ridwan maaf bertanya, cara memperbaiki nama yang sudah di blacklist bagaimana? Apakah harus membayar angsuran atau lanjut? Jadi kalau tadi yang di blacklist di bank itu yang nomor OJK itu hilang sendiri selama 24 bulan saya jawabnya. Saya malah bersyukur jika di blacklist di BI checking, jadi nggak pinjam uang ke bank lagi. Jika kita beriman maka kewajiban kita tinggalkan sisa riba. Seperti hai orang-orang yang beriman, bertawakallah pada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Dan dia alhamdulillah jawabannya, oh ya memang sudah bertekad untuk tidak minjam di bank lagi dulu. Ini pengalaman saya hutang di bank sekali seumur hidup dan saya betul-betul depresi, ngangsur bertahun-tahun, tapi hutangnya cuma berkurang sedikit. Karena setelah saya hitung, mulai saya angsur sampai detik terakhir saya angsur itu sudah sangat jauh melebihi jumlah yang saya pinjam. Pas saya cek di banknya, terus saya tanya sisa berapa hutang saya kaget karena ternyata cuma catatan di bank hutang saya belum berkurang setengahnya pun. Kemudian saya stop angsuran. Cuma saya tetap lumayan takut kalau ditelepon terus Pak gitu. Ini hutangnya apa nih? KTA apa? Oh, KTA mudah gitu. Oke, jadi saya ini sob, mungkin bukan hanya untuk KTA ya, untuk bank lain juga sama. Kalau KTA itu mudah sob, ini saya jawaban dulu. KTA itu namanya kredit tanpa anggunan dulu. Cara solusinya mudah banget gitu. Caranya apa? Mintain payment history dari mereka, negosiasi totalan dengan mereka di payment history itu. Jadi sebelum kita negosiasi kita butuhkan untuk data lebih dahulu. Jadi data itu penting. Negosiasi tanpa data itu zero sob. Sama dengan Anda ngotot-ngototan di pasar aja gitu. Karena tidak ada data yang valid yang bisa untuk bahan negosiasi gitu. Jadi minta data dulu, datanya berupa apa? Payment history outstanding. Anda bisa lihat, bisa tanyakan ke admin saya atau gimana, buatin surat SP1 dulu, permohonan payment history outstanding gitu ke bank gitu. Jadi itu yang biasa saya lakukan, dan ketika dapat payment history total dari A sampai Z, jangan takut ditelepon bank. Jadi kalau kita punya data dasar yang kuat bahwa kita sudah lunas, sudah melebihi, ya kita nggak perlu takut. Ngapain kita harus takut itu? Jadi intinya gitu. Jadi data itu penting supaya tidak takut sob. Takut hanya pada Allah, jangan pada manusia gitu. Ketika data kita kuat, apa yang harus kita takuti? Data kita kuat, bahwa kita sudah lunas atau sudah melebihi apa yang kita pinjam, apa yang harus takutkan lagi? Nah, KTA itu mudah karena apa? Tanpa anggunan sama sekali, dan negosiasinya sangat mudah gitu. Mudahnya kok capture gampang, yang mudah memang mudah. Sesuatu yang mudah ngapain harus disusah-susahin gitu. Jadi buat saya mudah banget. Kenapa? Jadi Anda minta payment history-nya, kumpulkan. Jadi anggaplah hutang Anda berapa? 50 juta gitu. Ketika ada totalan segala macam-macam bla bla bla, itu mungkin sisanya berapa duit itu. Ternyata Anda udah bayar hampir 70 juta. Ya udah, buatin surat lunas sepihak gitu ke mereka semua. Jadi kalau mereka ada data bahwa kita masih punya hutang, silakan lunas sepihak, kirimin ke mereka semua. Mereka mau syukur, nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Nego terus-terusan sampai lama. Nah, mungkin nanti ke depan Anda bayar berapa seikhlasnya, bayar berapa sisanya. Itu yang mudah. Bagaimana hutang bank dengan ada jaminan? Nah, ada jaminan beda lagi sob. Jadi kalau ada jaminan, contoh saya sebagai pengusaha ya, dulu saya awal-awalnya ini saya bahas yang ini dulu, yang ketakutan gara-gara BI checking ya. Karena ketika bagi pengusaha dulu awalnya saya takut banget dulu ketika kena OJK. Malah sahabat saya yang salah satu accounting orang kedua di suatu perusahaan konglomerat ya, Wan, yang diutamakan adalah bukan gaji karyawan dulu, apa coba? Bayar bunga bank dulu gitu. Gaji karyawan tuh nomor berapa, apalagi ini. Jadi pertama bayar bunga dulu, kedua baru gaji karyawan dulu. Ketika baru bayar supplier. Jadi supplier tuh belakangan dibayarin dulu. Kan kurang asem gitu. Jadi dia benar-benar jadi anak buahnya bank gitu. Jadi hambanya bank gitu. Kenapa? Kalau sampai dia blacklist, dia tidak bisa take over sob. Dia tidak bisa ambil pinjaman yang lebih besar lagi gitu, untuk nutupin hutang yang lama. Memang bisnis seperti itu. Nah, ketika saya blacklist pun, kalau 5 saya kena blacklist, saya takutnya luar biasa awalnya. Tapi lama-lama, ngapain saya harus pinjam bank lagi tuh? Toh sekarang saya pinjam bank juga seperti bapak tadi ya, owner B tadi itu loh. Ternyata apa? Ternyata ketika kita ngelakukan cicilan pun, kita udah 5 tahun atau 10 tahun, utang kita masih besar terus gitu.
Jadi yang dicicil bunganya, atau ngapain kita jadi orang buahnya bank gitu, segala macam-macam. Nah itu yang nggak bener gitu. Jadi intinya apa, akhirnya saya terjerat hutang, lama-lama tadinya awalnya 1 miliar terus naik sampai puluhan gitu, sampai kelengar akhirnya. Saya tiap bulan bayar 250 juta apa nggak kelengar gitu. Bayangin loh, kalau saya omset 1 miliar aja saya masih pakpo hitungannya gitu. Apakah pusing saya gitu. Dulu seperti akhirnya pas saya tersadar ya udah gitu. Dan tersadarnya kenapa? Karena riba itu sob, itu tidak kenal tempat dan waktu sob. Kalau kita babi haram, ketika kondisi yang emergensi, kita masih bisa dibolehkan makan babi. Kalau riba nggak ada sob. Dan kalau bisa tinggalkan sisa riba, jadi jangan takut gitu. Dan saya sekarang ini usaha biarin aja sekarang ini. Meskipun contoh ya, kapan hari saya diajakin kerjasama lagi, ternyata saya harus jaminkan aset saya gitu loh. Meskipun pakai nama ininya dia, ogah saya. Meskipun saya dapat duit gede gitu, 50 eman gitu, karena aset saya besar juga gitu. Saya ngapain gitu loh, lu cuman seperti itu. Saya nggak butuh duit banyak kok sekarang ini, saya butuh untuk kehidupan biasa kayak gini aja sih, sederhana hidupnya. Meskipun Allah memberikan saya banyak kebaikan dengan bisa jalan-jalan kemana-mana segala macam-macam, tapi intinya apa, saya hidup sederhana sob. Kalau hari-hari berikutnya, sekarang saya di Malang sob, kemarin nginep di Hotel Surya, luar biasa, bintang 4 atau 5 gitu. Ya Allah ngasih banyak kebaikan gitu. Jadi intinya gitu. Tapi sebenarnya saya hidup cukup sederhana, saya tidak neko-neko. Ngapain saya harus takut segala macam-macam gitu. Dan ternyata apa? Ternyata sekarang tanpa pinjaman pun jalan. Malah sekarang saya malah bisa bertahan. Kalau saya sekarang ini masih punya hutang bank gitu, yang bayar bunga bank segala macam-macam, kelenger sob. Saya nggak tahu, mungkin saya udah mencat karyawan gitu. Dia sekarang ini saya muliakan siapa? Karyawan saya dulu gitu. Saya sekarang ini alhamdulillah saya tidak mencat karyawan, tidak mengurangi segala macam-macam, dan mereka masih bisa bertahan gitu. Jadi intinya itu, yang saya dulu kan mereka duluan gitu, ketika dapat rezeki segala macam-macam untuk gajian segala macam-macam. Dan saya malah yakin gitu, ternyata pas saya dulu sibuk pun karyawan ratusan segala usaha puluhan gitu, ternyata tidak membuat saya bahagia gitu. Sekarang usaha kecil ini aja biasa, tinggal beberapa usaha, ternyata apa, saya bisa tenang, bisa kemana-mana, bisa jalan-jalan gitu. Demikian dari saya sob, jangan takut dulu kena BI checking. Nanti yang masalah utang banknya nanti saya bahas berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.